Bupati Pati ini salah satu yang kabarnya di-endorse oleh Joko Widodo. Saat mendatangi ribuan warga Pati yang menggelar demonstrasi di kantor pemerintahan Kabupaten Pati Rabu siang, massa aksi melempari Bupati Sudewo dengan botol air mineral hingga sandal. Rabu siang, Bupati Sudewo memberanikan diri untuk mendatangi massa yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel kita ini, bersama ini channel Bang Rai 17, channel yang ingin mencerdaskan, mengedukasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam merdeka. Dalam video kali ini kita agak lari dari topik-topik sebelumnya, kita bahas santai saja, yaitu setelah kita bahas beberapa video sebelumnya tentang Rismon Syanipa, Roy Suryo, Dr. Tifa, tentang terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang kepala daerah yang kemudian baru saja ditangkap oleh KPK, diciduk oleh KPK kemarin, yakni Bupati Pati dan salah satunya juga Bupati Madiun. Bupati Pati ini seorang yang terpilih ketika itu oleh beberapa partai, ya, di pemilu kemarin, di pilkada langsung kemarin, minus beberapa partai, ya, yang seperti PDIP. Kalau saya nggak salah, Bupati ini adalah kader Gerindra. Namun saya tidak ingin membahas masalah kader mengkader. Yang ingin saya coba angkat di sini adalah Bupati Pati ini salah satu yang kabarnya di-endorse oleh Joko Widodo. Bagaimana Pak Joko Widodo mengendorse Bupati Pati. Bahkan kabarnya hampir lebih dari 80-an orang yang kemudian di-endorse oleh Joko Widodo. Di antaranya juga salah satu yang kemudian tertangkap selain Bupati Sudewo ini adalah Bupati Madiun, ya, yaitu saudara Maidi, dengan kasus dugaan korupsi juga. Terkhusus kepada Bupati Sudewo ini agak kontroversi, karena kalau nggak salah, ingat saya, pada 13 Agustus 2025 kemarin, di bulan Agustus lah pokoknya, itu Bupati Sudewo ini bahkan menantang masyarakat sehingga terjadi demo besar-besaran. Demo besar-besaran ini sebenarnya dimulai sejak awal, ya. Bahkan masyarakat kemudian berbondong-bondong mengumpulkan katakanlah makanan, minuman dan lain sebagainya yang memagari pagar kantor bupati di kota Pati tersebut, di Kabupaten Pati tersebut, ya. Masyarakat kemudian yang sampai bahkan ada yang hingga ingin berkelahi langsung dengan bupati ketika itu. Bahkan dengan pongahnya Bupati Sudewo ini menyatakan tidak takut begitu loh oleh tekanan publik. Kita masih ingat kasus itu karena kasus itu viral di mana-mana ketika itu. Bahkan di media arus utama, media mainstream, itu beritanya sampai berapa hari gitu loh. Jadi masyarakat berduyun-duyun, berbondong-bondong, ya, menurunkan bahkan air mineral, bahkan juga ada makanan yang kemudian saling sumbang lah masyarakat ketika itu.
bahkan bermalam masyarakat di areal kantor bupati. Sehingga pada 13 Agustus itu terjadilah bentrok besar. Ya, kota sampai lumpuh. Ya, karena desakan masyarakat agar Bupati Sudewo itu mundur. Di kantor pemerintahan Kabupaten Pati. Adapun tuntutan masyarakat ketika itu adalah terjadinya peningkatan pajak, ya, retribusi daerah ketika itu sehingga 250%. Menurut Bupati Sudewo sendiri, pajak tersebut tak pernah dinaikkan hampir 14 tahun. Ini kemudian masyarakat merasa tidak terima dengan pernyataan tersebut dengan alasan ingin meningkatkan PAD dan lain sebagainya. Sementara kehidupan sosial ekonomi di masyarakat kalangan khususnya di Kota Pati ketika itu memang sangat mengalami kesulitan. Inilah yang kemudian memicu gerakan demo tersebut. Terjadi pembakaran, ya. Kalau saya nggak salah silap saya, bahkan ada mobil polisi juga yang ketika itu dibakar oleh masyarakat. Nanti video cuplikan videonya juga akan kami tampilkan di sini. Pada intinya demo masyarakat itu tidak serta-merta berlangsung begitu saja. Tentu tadi saya katakan di awal tadi salah satunya adalah peningkatan tarif pajak tadi sehingga 250%. Namun bukan itu saja yang membuat masyarakat kemudian muak terhadap Bupati Sudewo ini, ya. Beliau karena begitu arogannya tuntutan masyarakat juga ketika itu kepada DPRD untuk memakzulkan Bupati Sudewo, dia merasa pongah, ya, merasa arogan lah, ya, bahwasanya dia tidak ingin turun dari tahta bupatinya, ya, dari kursi bupatinya ketika itu. Padahal tekanan masyarakat demikian besar. Karena tekanan yang demikian besar, masyarakat kemudian menyumbang, ya, berbagai beras, mie instan, air mineral dan lain sebagainya lah. Banyak bahkan diturunkan dari truk itu, saya perhatikan ketika itu. Meledaklah masyarakat ini, keinginan luapan amarah masyarakat ini terhadap bupati yang arogan tersebut. Namun skalanya ketika itu memang Kabupaten Pati ini adalah salah satu daerah pertanian di Jawa Tengah, ya. Wajar saja ketika masyarakat merasakan hasil dari tanaman-tanamannya yang istilahnya itu kurang kurang menguntungkan atau bagaimana, banyak terpulang mungkin juga, sehingga pendapatan masyarakat menurun. Tapi di satu sisi pihak dari pemerintah daerah tidak mau tahu dengan menaikkan tarif pajak sehingga 250%. Wajar kalau kemudian masyarakat berdemo. Walaupun demo itu ya anarkis juga, saya menurut pengertian saya di situ agak anarkis juga. Tapi bagaimana mungkin bisa mengendalikan ribuan orang demikian, ya, dengan aparat yang sedemikian demikian, hanya kecil lah jumlahnya. Bahkan saya masih ingat ketika bagaimana Bupati Sudewo berpidato kemudian ditimpukin batu gitu loh. Artinya masyarakat memang sudah muak dengan para pemimpin yang arogan, para pemimpin yang tidak tidak turun ke bawah, tidak mengerti keluhan dari masyarakat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Tentunya menjadi pelajaran yang penting, berharga bagi kita semua, terutama bagi calon-calon kepala daerah di 2029 nanti, ya. Di pemilu berikutnya ini akan ada pemilihan yang kabarnya juga ini juga menuai kontroversi karena akan diadakan pemilihan tidak langsung oleh DPR, ya. Dan ini masih digodok oleh beberapa fraksi, diantaranya ada Golkar, ada Gerindra,
ada PKB dan ada PAN. Bahkan kabarnya Demokrat juga ikut nimbrung di situ. Walaupun kita tahu Demokrat ini ketika zaman SB pernah mengeluarkan Perpu menolak pemilu pilkada tidak langsung ini ya. Jadi ini juga berhati-hati khususnya kepada para elit negeri ini. Jangan ketika hak-hak rakyat ini kemudian digarap sedemikian rupa ya, tidak memperdulikan lagi kepentingan rakyat, hanya kepentingan kaum-kaum tertentu saja, elit-elit tertentu saja. Akhirnya masyarakat meluapkan kemarahan tersebut. Inilah yang saya kira perlu diperhatikan. Utamanya juga yang ingin saya soroti adalah bagaimana ketika itu adalah keberpihakan dari Presiden Jokowi. Ya, Jawa Tengah sendiri ketika itu dikenal sebagai kandang banteng. Dalam hal ini PDI Perjuangan meraih cukup lumayan suara, khususnya di daerah Pati. Di Pati pun suara PDIP lumayan. Namun begitu, PDIP sendiri sebagai fraksi yang ketika itu ingin mengajukan pemakzulan Bupati Sudewo ini tidak cukup ya, tidak cukup suaranya. Karena mayoritas fraksi di DPRD tersebut adalah berpihak kepada Bupati Sudewo. Ini yang kemudian masyarakat meluapkan amarahnya. Padahal kita tahu Presiden Jokowi ini mengendorse Bupati Sudewo ini agar maju dalam pemilihan pilkada langsung di 2024 kemarin. Hampir kurang dari 1 tahun Bupati Sudewo kemudian diciduk KPK dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi UU nomor 31 tahun 2009 ya. Ini telah diamandemen. Ini menurut saya para kepala daerah dalam menerapkan kebijakan ini sangat perlu berhati-hati. Jangan jangan sembarangan ya. Jangan hantam keromong. Ini akibatnya nanti mengakibatkan masyarakat mempunyai amarah masyarakat akhirnya meningkat, menaik, tensi tinggi, terjadilah tindakan-tindakan yang di luar nalar. Di berikutnya juga saya ingin menyampaikan ada Bupati di Madiun tadi yang saya sebut sebelumnya, itu Saudara Maidi. Ini jangan diplesetkan ya kayak Mayday memang. Nah, kebetulan memang nama bupati ini adalah Maidi. Maidi ini bupati yang kemudian kita tahu bersama-sama ini di-endorse oleh PSI dan di-endorse juga oleh Presiden ketika itu Pak Joko Widodo untuk dipilih oleh masyarakat di sana. Saya nggak tahu apakah dalam proses itu berlangsung jujur dan adil ya, saya nggak tahu, memang karena saya pun bukan orang sana. Tapi intinya Presiden Joko Widodo ketika itu mengendorse bupati ini, termasuk juga Bupati Sudewo, bahkan beberapa daerah termasuk aja ada, kalau saya nggak salah di Riau pun ada. Nah, ini akhirnya tertangkap oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Saya belum tahu pasal-pasal apa saja yang dikenakan kepada mereka berdua. Namun demikian, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar lebih lebih mawas diri ya, tidak memberlakukan kebijakan yang kemudian mencederai atau melukai hati-hati rakyat. Juga yang saya ingin bertindaklah inovatif. Ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Di samping itu, saya ingin menyoroti kasus-kasus lain juga ya. Sekalian dalam video ini saya ingin menyoroti kasus lain. Bagaimana orang-orang yang kemudian di-endorse oleh Joko Widodo ini akhirnya berguguran satu persatu. Contoh Noel di Wamen kemarin, dia ditangkap dan akhirnya kemudian saat ini sedang menjalani sidang. Ini
Noel kita kenal sendiri, ini apa namanya, salah satu relawan daihatnya Jokowi lah ya, yang sangat apa namanya, getol sekali. Bahkan kita dalam beberapa statementnya ini apa namanya, betul-betul begitu mendewakan Jokowi. Kemudian juga ada kasus apa namanya, Budi Ari. Di Budi Ari ini dalam dakwaan jaksa di kasus apa namanya, yang kemudian diduga apa, bukan pinjaman tapi judi online, yang kemudian kita sama-sama tahu ya, ada satu kantor di luar kantor Komdigi ketika itu Kominfo ya, ada khusus server yang di situ. Ini sampai hari ini belum diperiksa. Ini menjadi PR buat khususnya kejaksaan ya, yang kemudian sudah menyidangkan kasus tersebut. Tetapi kenapa sampai hari ini Budi Ari masih, kita tahu kabarnya sampai hari ini belum ada ya, belum tersiar kabarnya bahwasanya kemudian Budi Ari didakwa atau dijadikan tersangka. Padahal dari pengakuan para tersangka ini, Budi Ari sudah salah satu, katakanlah, otaknya di sini. Di sisi lain juga bagaimana kemudian ketika satu kebijakan oleh Jokowi akhirnya ditanggung oleh Nadiem Makarim, masalah Chromebook. Ini juga sedang ditangani oleh kalau saya nggak silap ini kejaksaan, yang katanya merugikan puluhan triliunan rupiah ya, miliaran rupiah lah begitu. Ini saya perlu kepada apa namanya, pihak aparat terkait untuk lebih serius dalam khususnya menangani masalah-masalah kasus korupsi ini. Di samping itu, yang ingin juga saya soroti adalah bagaimana hingga saat ini putusan yang sudah inkrah dalam penegakan hukum di tanah air ini ya, Sylvester Matutina, sampai hari ini bahkan tidak ditahan. Kasus dugaan ini ya, dugaan apa namanya, pencemaran nama baik ya. Ini ketika waktu itu demo di salah katakanlah menyudutkan mantan sang wakil presiden Yusuf Kala, yang keputusannya pun sudah inkrah dan sudah harus dihukum 1,5 tahun penjara. Tetapi kenyataannya lebih dari 6 tahun putusan ini mengambang begitu saja. Yang sangat mengherankan saya adalah bagaimana ketika kejaksaan ini ya, ini saling lempar tanggung jawab antara apa namanya, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri, yang ketika yang menjadi eksekutor di sini. Ini lempar bola sana sini. Ini juga menjadi perhatian masyarakat kasus ini. Bukan masalah bagaimana apa namanya, kemudian orang tersebut ditahan, tapi bagaimana proses penegakan hukum ini berlangsung gitu loh. Jadi kinerja dari aparat pemerintah ini khususnya dalam bidang hukum ini, kalau serius tentu akan mendapatkan apa namanya, apresiasi dari masyarakat. Tapi kalau tidak serius seperti halnya Sylvester Matutina ini tentu akan mendapatkan citra buruk dari masyarakat. Di samping itu, yang saya soroti juga kejaksaan dalam hal bagaimana ya, kita tahu ada uang yang dinampakkan lah ya, dipertontonkan begitu, diundang media massa, yang uang hasil sitaan korupsi yang puluhan triliun gitu. Ini masyarakat jadi heran, gelar perkara seperti itu dipertontonkan gitu loh. Tapi di sisi lain digelar perkara yang lain bahkan cenderung tertutup. Pihak kepolisian juga demikian ya. Sitaan uang yang ditampilkan kejaksaan nampak begitu megah ya, begitu banyaknya. Namun orang-orangnya atau tersangka-tersangkanya tidak pernah katakan dipamerkan. Walaupun memang saya tahu bahwasanya ada hukum yang baru tentang masalah HAM ya,
ada apa namanya, azas di situ, presumption of innocent, ya, azas praduga tidak bersalah. Tapi kan nggak ada salahnya ditampilkan, misalnya ya katakan saja ditutupilah wajahnya, ya, atau bagaimana lah caranya. Nah, ini satu. Yang kedua, masalah uang yang ditampilkan tersebut, ini kan juga akan menyita perhatian publik yang besar lah. Kan nggak perlulah seharus ditampilkan begitu. Istilahnya apa namanya, cukup ya, misalnya bagaimana lah, apakah ditransfer aja masuk ke apa namanya, ke kas negara, ya, ditampilkan itu, pentransferan itu, ya, pengalihan itu dari kejaksaan kepada kas negara tanpa harus memamer-mamerkan seperti itu. Ini apa namanya, membuat satu, menurut saya sendiri ini kurang elok lah, ya. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum ini menjadi panglima lah di negeri ini, bukan asal apa namanya, asal megah meriah, ya, pamer dan lain sebagainya. Tidak, eksistensi dari penegakan hukum inilah yang penting. Ini yang ingin saya katakan. Saya berharap penegakan hukum masih apa namanya, masih menjadi harapan publik. Saya berharap tentu yang terbaik, tidak hanya buat masyarakat tetapi juga buat pejabat negara. Kalau penegakan hukum ini berlangsung baik, tentu kesejahteraan masyarakat akan meningkat, ya, taraf hidup masyarakat akan meningkat. Kita harus lihat bagaimana contoh Cina, ya, Tiongkok sendiri, ya, itu salah satu apa namanya, wakil perdana menteri atau perdana menterinya ketika itu bahkan mengatakan, ya, berikan saya 10 peti mati, 9 untuk koruptor, 1 untuk saya sebagai wakil perdana menteri ketika itu. Artinya dia betul-betul serius menanggapi ini, masalah korupsi ini, dan kita lihat hasilnya, bagaimana pemberdayaan masyarakat di sana yang demikian, ya, masif, ekonomi dan lain sebagainya. Ini sangat masif, sangat meningkat. Bahkan ekspansi mereka, menurut saya Amerika saja ketar-ketir gitu loh. Hingga kemudian ingin terjadi katakanlah perang dunia ketiga dan sebagainya, wacana-wacana seperti itu sudah muncul dan sebagainya. Tapi itu nantilah, ya, dibahas. Ya, pada intinya sektor ini, hukum ini menjadi pilar. Kalau hukum tidak tegak, masyarakat akan amburadul. Itu udah jelas, udah pasti. Tapi kalau hukum tegak, maka masyarakat akan sejahtera. Ya, kesetaraan itu akan berlangsung. Masyarakat akan, ya, giat begitu loh. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum kita, menjadi apa namanya, PR termasuk kita semua, agar tetap menyoroti langkah-langkah hukum ini, agar kedepannya negara ini menjadi lebih baik, ya, lebih bermartabat juga. Cukup sekian saja video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.